Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Terima kasih. Apa? Pagi masih ini ya, masih teknik mencari dan menulis berita. Ada yang tahu pagi ini materinya, meeting ketujuhnya tentang apa? Kemarin kita bahas tentang bahasa jurnalisme ya. Bahasa jurnalisme. Nah, di situ kita belajar bagaimana menulis naskah berita, ya kan? Nah, setelah kita menulis naskah berita, ternyata itu nggak cukup, gitu kan? Ternyata ada hal yang kita harus ketahui juga dari naskah berita itu. Sampai pada akhirnya kita bisa menulis satu naskah berita utuh. Jadi kita udah tahu pengertiannya, definisinya apa, kita tahu cara menulis bahasanya bagaimana, kita tahu di dalam naskah produknya jurnalistik itu apa saja. Ternyata tidak hanya berita, ya kan, ada berita itu ada beberapa macamnya lagi. Ada produk yang dia terikat dengan waktu, ada yang terikat dengan sifat, ya kan. Nah, hari ini kita belajar tentang udah ada loh di LMS, udah di input, udah di upload materinya. Struktur berita, Miss. Iya, ini kan kebaca ya. Struktur berita ya. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang bahasanya, ya kan, bahasa jurnalismenya, menulisnya bagaimana. Terus sekarang kita belajar tentang struktur beritanya, ya. Jadi saya kita sharing dulu beberapa slide, terus nanti kita praktek untuk membuat naskah berita yang sesuai dengan, pertama kemarin sudah selesai ya kita dengan bahasanya, tapi nanti kita akan evaluasi lagi bahasanya. Juga hari ini kita nambah komponennya, selain bahasa kita juga akan nambah apakah nanti sudah memenuhi struktur beritanya atau belum, gitu kan. Nah, teman-teman, tadi sudah dibantu lagi struktur berita. Struktur berita ini apa aja sih? Atau kita jangan dulu ngomong struktur berita. Komponen struktur berita apa aja? Ada yang tahu struktur berita itu maksudnya apa? Definisinya dulu, konsepnya dulu. Jadi baru nanti dari konsep kita turunkan. Ada yang tahu arti struktur itu apa? Struktur dulu deh, jangan berita. Nanti kita baru sambungkan struktur apa, berita apa. Struktur susunan. Oke, susunan. Kalau berita? Yang simple aja. Berita adalah, ayo kemarin kita sudah bahas. Informasi. Yes, informasi ya. Informasi. Informasi yang memiliki nilai berita, ya lebih tepatnya. Nilai berita kita sudah bahas di minggu-minggu sebelumnya, ya kan. Ada immediately, ada proximity, ada berkesan, gitu kan. Ada 7 atau 9 nilai berita ya yang kita pelajari kemarin. Jadi hari ini kita membahas part komponen yang wajib ada di dalam berita ya. Berita itu tadi yang informasi yang memiliki nilai berita yang dipublish ke masyarakat. Oke. Sudah sampai sini ya. Jadi itu definisinya. Artinya ketika kita ngomong tentang berita, yang berarti kan berita ini sudah dipublish, ya kan. Informasi itu semuanya bisa saja memiliki nilai berita. Tapi ketika dia belum publish ya, belum disebarkan ke publik, dia tidak bisa dikatakan berita, gitu kan. Tapi ketika informasi, katakanlah gini, kemarin kita ada belajar tentang salah satu yang unik, ya kan. Kenapa dibilang berita itu tadi kan karena punya nilai berita. Ada contohnya, manusia gigit anjing, anjing gigit manusia.
ya kan, itu statement yang menjadi perumpamaan di dalam kenapa itu bisa menjadi berita. Anjing gigit manusia, berita bukan. Lalu ada manusia gigit anjing, berita bukan. Jadi mana yang berita di antara dua ini? Kedua-duanya memiliki informasi ya kan? Kedua-duanya memiliki informasi, tapi ada satu yang berdampak, wah, ya kan? Ada satu yang berdampak, oh, kok bisa gitu kan? Nah, yang dari dua perumpamaan ini yang paling cocok jadi nilai lebih untuk dijadikan sebuah berita adalah tadi ya, manusia gigit anjing. Kan luar biasa. Itu yang dinamakan nilai berita. Ada keluar biasaan di dalam informasi itu. Ada dampaknya, ya kan? Tapi sebenarnya ada apa enggak? Ya, kalau saya sih, kalau sekarang ya, kalau manusia gigit anjing, kalau udah gemes pemiliknya ada aja ya. Tapi maksudnya bukan gigit dalam artian apa namanya, sengaja beneran digigit gitu kan. Kalau lihat di TikTok sih banyak, oh, anjing gigit manusia, apa manusia gigit anjing gitu kan. Kayak gemes sama, kan ada beberapa orang tuh punya kebiasaan gigit gitu kan. Kayak kalau ada yang tahu ngikutin kontennya Atta Halilintar, terus Raffi Ahmad, Rans Entertainment ya kan. Itu ngelihat kebiasaan-kebiasaan mereka sengaja menggigit orang-orang yang mereka sayangi gitu kan. Itu apa ya, bahasa cinta mereka tuh kayak physically abusive gitu kan. Apa? Tapi ada yang apa namanya, yang sudah memaklumi itu, kayak adik saya ya. Kalau adik saya itu kalau misalnya dia udah sayang banget sama orang gitu kan, sikutnya itu ya dibuat tidur sama dia gitu kan. Jadi dia harus tidur tuh udah megang sikut dulu gitu kan. Atau ada mungkin beberapa orang, kalau orang tuh ngeliatnya aneh gitu kan. Nah, yang seperti itu gitu kan. Jadi ada nggak manusia gigit anjing? Ada, tapi kalau yang menemukan beneran digigit kayak gitu, saya maksudnya digigit dengan sengaja terus powernya luar biasa, belum ketemu ya. Tapi kalau digigit karena gemes gitu kan, anjingnya lucu banget di TikTok banyak banget. Apakah itu berita? Kalau sekarang ya, kalau sekarang saya lihat bahkan ada di apa ya, kemarin di TV lokal ya, saya lupa beritanya apa. Anjing gigit manusia pun jadi berita gitu loh. Bukan hanya manusia gigit anjing, anjing gigit manusia pun jadi berita. Kenapa? Karena sekarang intinya adalah uh, sekitar kita ya, semuanya bisa jadi berita asal kita punya akses untuk mempublikasikannya ke media gitu kan. Kadang bahkan kalau untuk infotainment itu, makanya dibilang infotainment, apakah dia bentuk dari bagian dari jurnalistik atau tidak, sekarang masih menjadi perdebatan ya. Jadi kalau dibilang apa namanya, tim-tim yang mencari berita di infotainment, gosip, bla 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 sebagainya, bisa nggak dibilang jurnalis, sekarang masih jadi perdebatan. Karena mereka mencari beritanya berbeda, mencari informasinya berbeda dengan yang beneran wartawan pada umumnya gitu kan. Kalau mereka mencari berita, mengulik skandal orang gitu kan. Tapi kalau misalnya yang umum, ya itu terjadi memang harus diberitahukan kepada masyarakat. Jadi masyarakat tuh tahu, ini loh dinamika metropolis kita, ini loh dinamika politik kita. Itu sebenarnya bukan dicari untuk, bukan skandal ya, tanpa skandal pun itu sudah terjadi gitu kan. Sementara kalau misalnya yang infotainment itu mengulik satu privasi orang, dan sebenarnya di dalam kode etik jurnalistik itu tidak boleh gitu kan. Ada, kalau misalnya orang merasa privasinya terganggu, nggak boleh diberitakan. Itu kalau misalnya kode etik jurnalistik itu berbicara seperti itu. Di balik lagi ke struktur berita, ingat teman-teman, lagi berita ya, semua punya nilai berita. Bisa jadi semua ya punya dampaknya juga, tapi ketika kita tidak punya akses untuk mempublishnya ke media, ya dia nggak bisa jadi berita.
Tapi sekarang karena media sosial sudah netizen itu sangat aware, sangat sadar dengan media sosial. Terkadang apa yang ada orang-orang yang ada di bawah media massa sekalipun, ya media massa atau media online sekalipun, mengambil berita itu dari media sosial gitu kan. Walaupun ujung-ujungnya jadi kayak misalnya ketika itu tidak terikat dengan waktu, ya dia masih bisa jadi berita. Tapi kalau ketika itu terikat dengan waktu, dia jadi komplement dari berita utamanya. Misalnya kayak kejadian gempa di Aceh ya waktu itu. Gempanya nih hari Minggu pagi ya, gempa hari Minggu pagi, dan kebetulan itu kalau nggak salah tahun baru udah lama banget, disusul dengan tsunami gitu kan. Kejadiannya adalah hari Minggu tahun baru, disusul tahun baru apa Natal lupa, disusul dengan tsunami. Tapi setelah itu ya media dapetin banyak foto-foto atau video-video realnya. Dari mana? Ya dari masyarakat yang ngambil pakai device yang mereka punya gitu kan, terus dijual ya kan kepada orang-orang media gitu kan. Nah itu walaupun itu sudah kejadian, tapi ternyata kan masih sangat berdampak sekian sampai bertahun-tahun gitu kan, masih punya dampak dan masih punya nilai berita, dan itu masih bisa disebut dengan berita. Tapi ketika ada kejadian di rumah kita gitu kan, katakanlah kejadian misalnya luar biasa menurut kita gitu kan, melahirkan anak kembar 10 gitu kan, tapi kita tidak punya akses atau tidak ada yang mempublish itu atau membuat itu, meramunya menjadi sebuah berita, ya tetap informasinya luar biasa gitu kan. Belum ada gitu kan orang lahir kembar 10, bobot bayinya katakanlah 5 kilo, udah kayak anak umur 1 tahun gitu kan. Nah jadi bedakan ya, maksudnya informasi di sini adalah informasi yang mempunyai nilai berita keluar biasaan. Ada 9 poin kemarin. Lalu ya yang menjadi poinnya adalah berita itu harus sudah dipublish. Oke. Nah, lanjut. Jadi struktur itu susunan berita benar. Berita yang dimaksud adalah produk yang tampil di dalam media massa, media online ya. Jadi struktur berita adalah susunan dari produk-produk, informasi-informasi atau cuplikan-cuplikan informasi yang sudah dipublish di media massa atau media online ya kan. Atau di media massa itu termasuklah media penyiaran, media cetak ya kan, majalah. Media online itu apa? Yang menggabungkan konvergensi ya, yang menggabungkan informasi cetaknya dengan internet ya, itu media online. Jadi ada penggabungan teknologi, namanya konvergensi ya. Lalu susunan beritanya apa aja sih ya? Ini adalah yang simpelnya ya. Ini simple, ini yang sudah, ini rumus bakunya. Kalau kita mau bikin berita, ini rumus bakunya. Kita tahu dulu susunannya. Oke. Yang pertama adalah judul, yang kedua adalah teras berita, yang ketiga adalah tubuh berita. Saya rasa teman-teman sudah tahu semua ya ini maksudnya apa ya. Ada yang nggak tahu silakan komen. Misalnya nggak tahu, masih bingung nih judul apa, monggo silakan. Ada ya mungkin teras berita gitu. Teras berita itu yang mana ya gitu kan. Kalau kita bahas sedikit ya. Oke. Kemarin kita sudah tunjukkan beberapa contoh media online. Enaknya sekarang media penyiaran ya, televisi ya.
ya kalau media televisi TV di SCTV apa ya namanya, dunia dalam berita apa nggak ada lagi, berita di Trans Video, oh berita pagi di, coba kita lihat di SCTV apa namanya acaranya, oh Liputan 6 masih ada ya. Oke, Liputan 6. Jadi teman-teman, judul itu jelas ya, judul itu adalah nama untuk naskah beritanya ya. Teras berita itu apa? Teras berita itu atau lead ya, itu pengantar dari informasi utamanya ya, dari isi beritanya maksudnya. Jadi ketika ada satu naskah berita, jadi yang paling atas ya kira-kira, nah setiap bagian ini juga punya karakter teman-teman. Jadi kalau nggak salah untuk buat judul ya, untuk buat judul itu tidak boleh lebih dari 12 kata. Untuk membuat teras berita tidak boleh lebih dari 22 kata. Sementara untuk tubuh berita ya, tergantung totally, kalau di media cetak misalnya tidak boleh lebih dari 3.000 kalau dia berita pendek, tidak boleh lebih dari 6.000 kalau dia beritanya sudah masuk berita apa namanya detail ya, lengkap. Jadi nanti ada halaman 1 ya, halaman satunya dia pakai di tengah gitu kan, jadi sebagai headline ya kan. Terus nanti ada bersambung di halaman gitu. Kalau misalnya teman-teman masih ingat apa namanya tampilan media cetak ya, kalau katakanlah Kompas, katakanlah Republika, katakanlah apalagi yang Jawa Pos ya kan. Jadi mereka beritanya ada juga yang panjang gitu kan. Nah kalau yang panjang itu biasanya nextnya ada di page berikutnya gitu kan. Tergantung dari setiap rubriknya. Setiap halaman itu punya rubriknya beda-beda. Oke. Tubuh berita, oke. Judul berita sudah, teras berita sudah, tubuh berita sudah. Ada yang belum paham sampai sini? Oke, kita lanjut ya. Itu tadi yang di media cetak ya. Media cetak sama media online kurang lebih sama ya. Jadi bisa dilihat secara kasat mata ya kan, kalau misalnya kita baca beritanya bisa terlihat secara kasat mata. Lalu bagaimana kalau misalnya dia adalah di media penyiaran, termasuk radio, termasuk TV. Itu teman-teman ya, ketika teman-teman melihat berita pagi ya, liputan pagi, liputan 6, liputan siang, misalnya di SCTV kan, kalau SCTV itu ciri khasnya adalah liputan ya kan, dia pakai kata liputan untuk setiap berita, acara beritanya. Terus CNN misalnya pakai apa namanya morning news misalnya, saya nggak tahu ya apa itu salah satu acaranya untuk berita pagi, tapi setiap stasiun pasti memiliki acara-acara yang dia khusus untuk berita gitu kan. Ada yang dia 3 kali, ada yang lebih, ada yang dia setiap jam juga memberikan informasi, sekilas info gitu kan. Nah kalau misalnya di media penyiaran teman-teman, ketika ketika anchor ya membacakan kalau di awal habis bridging, katakanlah ini imajinasikan adalah satu rundown ya, satu rundown acara untuk berita liputan 6 pagi dari jam 7 pagi sampai jam 8. Nah di rundown acara itu detail banget teman-teman. Detail dalam artian produser ini beda ya, beda. Produser itu megang naskah rundown ya, yang dia nyebutin detail dari awal bridging sound sound liputan 6-nya sampai ke end bridgingnya juga gitu kan. Jadi sampai ke backsound yang penutupnya juga gitu. Jadi misalnya 6.00 bridging sound liputan 6.
tedededeng kayak gitu kan. Biasanya kalau misalnya apa namanya di media TV itu kan ada back soundnya. Terus habis itu katakanlah itu 5 detik ya. Nah, waktu 5 detik ini floor director tuh udah ngasih aba-aba 4, 3, 2, 1. Nah, kalau live ya teman-teman, setelah itu tidak boleh lagi ada kesalahan kalau live ya. Kalau taping beda lagi ceritanya. Nah, setelah floor director ngomong ada clue gitu kan, mulai. Nah, anchor dia akan memberikan cuplikan berita-berita yang terhangat hari itu, alias yang benar-benar, katakanlah misalnya dalam 1 jam itu ada 10 berita misalnya kan. Tapi apakah 10 beritanya itu yang bakal jadi cuplikannya? Tidak. Jadi yang bakal jadi cuplikannya itu dipilih 3 atau misalnya dipilih 2 gitu. Selamat pagi pemirsa. Hari ini telah terjadi bla 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 bla. Singkat, 1 berita kan, sudah. Tapi hanya cuplikannya saja. Cuplikannya itu diambil dari mana? Dari lead berita. Sementara ya, hari ini juga ada bla 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 bla. Jadi lead-nya diambil. Ya, lead-nya diambil disampaikan waktu cuplikan. Sudah selesai dibacakan cuplikan, terus nanti anchor-nya itu kameranya bisa jadi nangkap anchor waktu memberikan cuplikan gitu kan. Nah, habis itu setelah cuplikan selesai, 2 cuplikan sudah, terus nanti bridging lagi ya kan, tededeng. Terus habis setelah bridging baru mereka benar-benar memberikan salam officialnya kan. Selamat pagi pemirsa, hari ini ada yang dia ngasih date ya, Minggu pagi hari ini saya 1 jam ke depan kami akan memberikan berita terhangat yang pastinya akan memberikan apalah nanti kan, misalnya yang akan memberikan nuansa pagi Anda hari ini lebih bersemangat gitu kan. Saya dia perkenalkan siapa nama dia. Saya si A dan saya si B kalau misalnya mereka berdua gitu kan. Berikut berita utamanya. Nah, baru nanti siapa lagi bridging lagi antedeng, terus baru nanti katakanlah yang anchor A dulu kan. Nah, anchor A. Jadi pas di anchor A itu judul beritanya sudah tidak diucapkan, tapi dia langsung masuk ke lead. Nah, di situ ya. Dia masuk ke lead. Kalau misalnya di penyiaran gitu ya teman-teman, dia tidak akan membacakan judul beritanya. Jadi kita lihat yang dia bacakan adalah langsung teras berita. Sementara kalau nanti yang tampilan di TV-nya sudah ada judulnya teman-teman, gitu ya. Ada judulnya, tapi teras beritanya cuma dibacakan. Jadi ketika ketika anchor-nya membacakan teras beritanya kan, terjadi kebakaran di amukan kobaran api di Jakarta Selatan jam 3 dini hari gitu kan. Nah, waktu membacakan lead itu nanti di TV itu akan tampil kayak apa sih namanya, saya lupa. Jadi dia kayak ada tulisan di sini, nanti apa ya namanya saya lupa. Rantex ya. Nanti ada rantex tampil. Rantex itu nanti akan muncul judul beritanya, terus hanya judul berita aja muncul. Nanti baru setelah itu ditampilkan beritanya secara utuh. Nah, saat ditampilkan beritanya secara utuh, nanti di dalam penampilan berita secara utuh ini ada rekaman suara dari jurnalisnya, ya. Bukan rekaman suara. Jadi ada, kalau di radio ya rekaman suara jurnalisnya. Tapi kalau misalnya di TV itu nanti si anchornya itu membacakan lagi naskah dari tubuh beritanya, dari isinya. Tapi naskah ini sebenarnya yang buat siapa? Yang buat adalah jurnalis gitu kan. Tapi anchornya hanya membacakan aja. Jadi nanti ada. Nah, saat membuat naskah jurnalis ini teman-teman ya,
dia terikat banget sama waktu. Jadi katakanlah membacakan membacakan lead beritanya sekitar 10 detik ya. Kalau berita di TVRI ya, kalau saya dulu punya pengalaman di TVRI. Jadi untuk TVRI itu berita langsung itu maksimal 60 sampai 1,5 sampai 90 menit ya. Tapi kalau misalnya feature itu bisa sampai 5 menit ya. Bisa sampai 5 menit. 5 menit itu panjang banget teman-teman ya. Makanya nanti kalau misalnya di berita langsung tidak akan ada efek. Tapi kalau misalnya di feature ya, katakanlah tentang kehidupan nenek si A. Biasanya kalau feature itu ditaruhnya di paling belakang ya, dari katakanlah ada 10 berita. Nah, nanti feature tuh ditaruh di berita ke-10 ya. Jadi nanti pas di berita 1 sampai 9 misalnya tidak ada efek sama sekali, tapi pas di berita 10-nya nanti ada slow motion gitu kan, dilabatin gambarnya, dibikin kayak ada backsound-nya biar bener-bener membangun suasana ketika pengennya jurnalis adalah suasananya sedih, nah dibuat sedih gitu kan. Kalau misalnya tentang kulineran ya dibikin bagaimana tangkapan-tangkapan angle-angle-nya itu menggugah kita, pengen aduh kok penasaran ya, pengen nyoba gitu kan. Jadi kita lihat ya salah satu contohnya ya. Nah, ini kasus Ferdy Sambo. Bahasa investigasi, diskusi. Oke, ini ada satu contoh ya. Tim sendiri. Nih, perhatiin temen-temen, ini nih salah satu contohnya. Chat. Oke. Nah, sekarang saya minta tolong dikonfirmasi dulu suaranya masuk atau enggak ya. Masuk suara? Salah seorang asisten rumah tangga Ferdy Sambo Dirianto ya. Masuk enggak suaranya? Masuk. Oke, thank you. Jadi coba perhatiin ya dari awal. Ini adalah struktur berita dari media penyiaran TV ya. Salah seorang asisten rumah tangga Ferdy Sambo Dirianto alias Kodir kembali menjadi perhatian publik saat menjadi saksi sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Setelah pekan lalu Kodir dicecar hakim, di sidang Rabu kemarin Kodir dicecar jaksa penuntut umum. Kodir dicecar saat diminta menjelaskan kronologis dirinya saat meninggalkan rumah dinas Ferdy Sambo, tempat Brigadir Yosua Huta Barat ditembak mati. Jaksa menanyakan alasan Kodir meninggalkan rumah dalam kondisi tidak terkunci dan kamera memantau rusak. Kodir beralasan meninggalkan rumah sebentar dan mengakui tindakannya itu salah. Karena kebiasaan saya, karena ada CCTV. Kan begitu? Nah, tapi kamu bilang CCTV tanggal 15 bisa. Kenapa kamu tidak kunci itu kamu merasa aman kalau kayak begitu? Saya kan hanya sebentar ibu hampir makan saja. Lah, ini jawabanmu karena ada CCTV katamu. Iya. Ya kan? Nah, sedangkan kamu mengetahui CCTV tanggal 15 itu sudah Juni itu sudah rusak. Saya akan meninggalkan rumah tanpa dikunci karena ada CCTV. Karena kejujuran saya bilang CCTV itu hidup atau enggak? Setahu saya mati. Ya kalau mati kenapa kamu pernah begitu? Saya tahu. Hah? Oke. Cara cukup ya, kita tebak-tebakan ya sekarang ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan, jelaskan ya
apa itu judul, teras berita, dan tubuh berita, baik di media cetak, baik di media online, baik di penyiaran. Sekarang kita contoh, tebak ya, guessing aja. Apa yang mana bagian judulnya? Ada tidak di sini? Salah seorang asisten rumah tangga Ferdi Sambo, Dirianto alias Kodir, kembali menjadi perhatian publik saat menjadi saksi sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Setelah pekan lalu Kodir dicecar hakim Ada yang mau jawab? di sidang Rabu kemarin, Kodir dicecar jaksa penuntut umum. 3 ya. Kita guessing-guessing aja. Kodir dicecar saat diminta menjelaskan kronologis dirinya saat meninggalkan rumah dinas Ferdi Sambo, tempat Brigadir Yosua Huta Barat ditembak mati. Jaksa menanyakan alasan Kodir meninggalkan rumah dalam kondisi tidak terkunci dan kamera memantau. Oke. Coba ya. Kita minta tolong sama teman-teman buat saling guessing aja. Mbak Adinda, mau coba dari contoh berita penyiaran tadi di TV, mana judul, mana teras berita, mana tubuh berita. Ini saya mainin lagi. Guessing aja. Guessing di sini nggak akan mengurangi nilai, tidak akan berdosa, malah akan menambah kebermanfaatan ya buat teman-teman yang mendengarkan ya, teman-teman juga yang nyoba nanti belajar, oh kayak gini ternyata, jadi tahu. Kalau misalnya sudah tahu, makin kuat ilmunya nanti kan, jadi nanti nextnya memorinya makin kuat gitu kan. Oh kemarin benar, yang sudah tahu makin kuat memorinya, yang belum tahu oh jadi tahu gitu kan. Kayak gini ya yang namanya judul itu kalau di TV gitu kan. Yuk, Mbak Dinda mau coba? Mbak Catherine mau coba, silakan. Gratis dan tidak berdosa. Mbak Elis atau Kak Elizabeth mau. Kalau misalnya tidak bisa ngomong, silakan ini ya, diketik ya. Kan saya sudah kasih juga linknya, jadi silakan diketik bagian mana yang judul. Jadi kalau misalnya judul yang di sini, teras berita yang part ini sampai sini, terus tubuh berita yang part ini sampai sini, boleh silakan kasih menit-menitnya aja, silakan ya. Kalau misalnya untuk judul, ketika misalnya enggak ini, boleh dituliskan aja judulnya apa. Jadi silakan, kita bebas di dalam kuliah. Jadi mau pakai metode apa aja, monggo silakan. As long as metodenya bisa memaksimalkan teman-teman dalam memperoleh ilmu ya. Monggo, yuk. Kak Elis, Kak Elizabeth, Mbak Jelia, monggo, Mbak Komala, Mbak Sri Desi biasanya aktif sekali. Saya kangen mendengarkan suara Mbak Desi. Mbak Susan. Adik keluar, Miss. Keluar, nggak taunya pulsanya habis, jadi saya baru masuk lagi. Oh, nggak apa-apa. Mbak Desi ada yang ketinggalan. Iya. Sayang sekali. Saya barusan cek semalam. Mbak Desi ada satu ketinggalan. Kalau nggak salah yang kelima ya, meeting kelima. Iya. Soalnya Mbak Desi itu ketinggalan satu ini. Ya. Salah satu yang selalu on time, bahkan bukan on time lagi. Baru keluar tuh, baru saya update gitu kan, udah dikerjain. Ini banyak teman-teman tuh sekarang progresnya luar biasa ya, maksudnya dalam artian lebih menyayangi waktu, lebih menyayangi usaha ya. Jadi saya apresiasi banget, dan itu yang memang seharusnya teman-teman lakukan gitu kan. Jadi kayak Mbak, pas saya chat, wah nggak ada Mbak Desi ini, saya yang sedih. Kayaknya Mbak Desi ini kelewatan, makanya saya kasih di meeting 6 ya, Mbak Desi, meeting 5-nya ketinggalan. Buat ya Mbak Desi ya, tenang, masih ada nilainya kok. Kalau telat seminggu masih ada, cuma kurang 10 poin aja. Iya, Miss.
Maaf, nggak tahu pas itu sibuk banget jadi lupa mau ini kok ngecek kok. Ya Allah ketinggalan satu. Nah, apa. Yang penting dikerjain. Sayang, soalnya kemarin kan Mbak Desi A ya. Dua mata kuliah Iya, mata kuliah sebelumnya lah, pokoknya A. iya. Tahu nih, orang-orang yang udah biasa dapet A itu yang biasanya yang bikinnya tugasnya on time gitu kan. Ada yang mereka aktif di kelas, ada juga yang tidak aktif, dan jangan ini ya, yang aktif di kelas itu juga ada nilai tersendiri gitu kan. Jadi ya cayo. Balik lagi. Ayo, siapa yang mau coba-coba yuk. Mbak Susan mungkin mau coba, Mbak Yuyun monggo silakan. Diketik boleh. Diungkapkan dari hati terdalam boleh, silakan. Berapa dalam hatinya? 2 meter, 3 meter, asal jangan kelelep aja ya. Yo monggo. Ayolah, mbak-mbakku yang cantik, yang mas-masku yang ganteng. Yo. Salah seorang asisten rumah tangga Ferdi Sambo, Dirianto alias Kodir. Misalnya saya kasih contohnya, misalnya teman-teman mau ngomong judul itu di menit 0.04 sampai menit 1 titik berapa gitu kan. Terus misalnya lead berita itu di menit titik-titik sampai titik-titik, terus tunggu berita di menit di waktu titik-titik sampai titik-titik gitu. Nah, nanti kita bahas bareng-bareng. Jadi ketika kita bahas, yang ngasih tahu menguatkan ilmunya ya kan, bantu temennya juga ya kan, jadi pahalanya makin lebar ya kan, makin banyak ya kan, tabungannya makin banyak gitu kan, tabungan akhiratnya gitu kan. Teman-teman yang nyimak juga dapat pahala juga kan, karena iya gini ya, oke. Jadi kita ambil, saling bermanfaat ya. Ayo, siapa? Saya masih menunggu. Atau mau diputar lagi? Baiklah, saya putar. Salah Teman-teman. seorang asisten rumah tangga Ferdi Sambo, Dirianto alias Kodir, kembali menjadi perhatian publik saat menjadi saksi sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Setelah pekan lalu Kodir dicecar hakim, di sidang Rabu kemarin Kodir dicecar jaksa penuntut umum. Kodir dicecar saat diminta menjelaskan kronologis dirinya saat meninggalkan rumah dinas Ferdi Sambo, tempat Brigadir Yosua Huta Barat ditembak mati. Jaksa menanyakan alasan Kodir meninggalkan rumah dalam kondisi tidak terkunci dan kamera memantau rusak. Kodir beralasan meninggalkan rumah sebentar dan mengakui tindakannya itu salah. Karena kebiasaan saya, karena ada CCTV. Kan begitu? Tapi kamu bilang CCTV tanggal 15 susah. Kenapa kamu tidak kunci itu selalu merasa aman kalau kayak begitu? Sekarang hanya sebentar ibu mengambil makanan saja. Lah, ini jawabanmu karena ada CCTV katamu. Iya. Iya kan? Nah, sedangkan kamu mengetahui CCTV tanggal 15 itu sudah Juli itu sudah rusak. Saya akan meninggalkan rumah tanpa dikunci karena Teman-teman sebentar ya. Halo, Assalamualaikum Mbak Petet. Sampai jam berapa? 3:30. Oke. Kalau bisa dimajukan enggak? Jam 1. Ya, soalnya aku jam 3:30 tuh mepet nih, aku ada meeting. Udah. Ya. Udah ya. Yo, siapkan ini soal ya. Sama ininya. Key answer-nya ya. Dah, Assalamualaikum. Oke, teman-teman, kita balik lagi. Ini kita bahas aja ya. Kita bahas bareng-bareng ya.
setelah ini nanti kita coba lagi ya berita yang lain ya. Jadi judul yang mana? Judul itu sebenarnya sudah ada di sana ya, sudah terlihat ya teman-teman. Sudah terlihat seperti yang saya bilang tadi, kalau judul di media penyiaran ya, dia tidak dibacakan ya, tidak dibacakan. Tapi kalau misalnya lead berita ya sama body text itu dia dibacakan ya. Nah, di awal itu yang dibaca ya. Seorang asisten rumah tangga Ferdi Sambo, Dirianto alias Kodir, kembali menjadi perhatian publik saat menjadi saksi sidang kasus pembunuhan berencana. Oke, di sini sebenarnya sudah ada judul ya, Jaksa Cecar ART Ferdi Sambo. Jadi ketika ya, ini kita bikin duplicate. Way. Dapat tuh. Kemudian 20. 30. Oke. Jadi judul berita itu adalah yang ketika misalnya ya, ketika lead itu dibacakan dia akan tampil di sini. Ya. Jadi kita ini ya. Ini adalah judul. Ya. Oke. Nah, biar sekalian ada menitnya ya. Ini judul berita ya. Oh, biar lebih kelihatan ini produknya apa ya. Jadi ada. Jadi ini contoh dari liputan 6. Oke. Oke, ini adalah judul ya. Terus teras berita itu ini dia yang lagi dibacakan sama anchornya itu adalah teras berita ya. Lihat ada berapa menit teras berita. Salah seorang asisten rumah tangga Ferdi Sambo, Dirianto alias Kodir, kembali menjadi perhatian publik saat menjadi saksi sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Setelah pekan lalu Kodir dicecar hakim di sidang Rabu kemarin. Tambahan informasi ya, coba lihat tangannya anchor. Nah, ini dia megang remote ya, remote untuk jadi nanti di depan dia itu ada monitor yang kemarin kita kan belajar sempet ya, belajar yang ada YouTube gitu kan, ada teks gitu kan. Nah kurang lebih kayak gitu. Jadi di depan anchor ini ada monitor ya, yang teksnya itu berjalan gitu kan. Nah dia baca itu gitu kan, dia baca dari depan, bukannya dihafalin, enggak, memang ya sebelum berita dimulai dia baca dulu. Kenapa? Karena pengucapan itu ada saja yang harus dilatih dulu gitu kan, kalau misal apalagi serapan bahasa asing gitu kan, harus dilatih dulu, kalau enggak nanti bisa belibet ngomongnya pas sudah acaranya gitu kan. Seprofesional apapun mereka harus baca dulu beritanya sebelum dimulai, jadi tahu pas diucapkan ulang, oke, tahu intonasinya bagaimana, tahu pengucapannya bagaimana gitu. Nah, lanjut ya. Hakim di sidang Rabu kemarin, Kodir dicecar jaksa penuntut umum. Oke, nah itu namanya adalah dari 00.0 ya. titik 18 ya. Jadi sampai 18 detik ya. Sebenarnya nggak sampai 18 detik tadi. 16 itu dia udah berakhir ya. Jadi 17 atau 16 tadi ya. Coba kita cek. Oke, 16 berakhir. Berarti 17 adalah 1 detik adalah perpindahan ya, perpindahan antara
kamera dari studio ke rekaman ya, rekaman yang sudah diambil oleh kameramen. Nah, setelah itu Kodir dicecar ini mulai dari 00.19 ya. 00.00 sampai 00.16. Oke. Terus berikutnya saat diminta menjelaskan kronologis dirinya saat meninggalkan rumah dinas Verdi Sambo, tempat Brigadir Yosua Huta Barat ditembak mati. Jaksa menanyakan alasan Kodir meninggalkan rumah dalam kondisi tidak terkunci dan kamera memantau rusak. Kodir beralasan meninggalkan rumah sebentar dan mengakui tindakannya itu salah. Oke. Nah, di body text ini teman-teman ya, perhatiin, di body text ini tidak hanya rangkaian dari tidak hanya rangkaian dari sampai berapa tadi? Oke. 00.43 00.42. Ini tubuh yang dari, jadi di bagian tubuh berita ini ada dua ya, ada dua yang harus diinput. Pertama adalah eksplorasi ya, penjelasan atau cuplikan atau baca ya, anchor aja, pembacaan dari anchor. Merah terlalu ini, merah di mata. Merah gelap. Oke. Jadi di dalam tubuh berita tuh ada dua part ya. Satu, pembacaan naskah
oleh Anchor part keduanya ya, itu insert voice dari siapapun narasumbernya gitu kan. Nah di sini insert voice-nya dari 00.43 sampai 1. Karena di belakang saya bilang CCTV itu 133. Before we were using Monday.com, our team was drowning in work. Our days used to split between work 133. Oke. Gini ya teman-teman ya. Jadi ini kirim ke, kok saya jadi lupa mengirim kemana ini ya. Lebih bagus kalau ada ini. Nah, struktur berita. Oke. Contoh. Contohnya ya. Jadi setelah ini kita gantian, teman-teman coba ya. Saya kasih waktu buat analisis. Itu untuk contoh berita penyiaran ya, televisi ya. Nanti beda lagi kalau misalnya di media cetak ya, media online ya. Jadi coba dilihat jadi pertama itu yang jelas judul dia tidak dibacakan ya, tapi judul itu sudah tampil sebagai ranteksnya ya, ranteks di sini. Ketika kapan munculnya itu? Startnya adalah ketika si anchornya ini membacakan teras beritanya. Nah, nanti setelah teras beritanya selesai ya kan, tampilannya akan berubah ya kan. Tampilan ini bukan lagi ini tapi cuplikan dari rekaman isi beritanya itu. Nah, di situ baru mulai tubuh berita. Tubuh berita itu kalau di penyiaran ya ada dua ya. Sama sebenarnya di penyiaran ada dua, di media cetak juga ada dua. Maksudnya dua di sini juga dua kali gitu loh jadi kalau misalnya di media cetak dia hanya dituliskan saja, tapi dituliskan itu tidak boleh kita parafrasekan apa yang kita punya di rekaman, seperti itu yang dituangkan.
Sama halnya dengan media TV. Ketika gambarnya apa ya, juga harus kata-katanya seperti itu gitu. Jangan nanti diedit gambarnya misalnya tentang katakanlah tentang pasar gitu kan. Tapi nanti ngambil audionya ngomongin tentang Sambo, nggak relevan ya kan. Jadi kalau di TV itu lebih bagus lagi adalah pas ngambil gambar, pas ngambilin voice itu ya ditampilkan rekaman orang yang sedang diambil voice-nya gitu. Kayak tadi kan ada orangnya kan, antara jaksa ya kan, antara jaksa penuntut umum dan saksi ya. Sekarang masih saksi mereka ya. Oke. Agak lucu ya. Di BAP-nya dibilang rumahnya ditinggal sebentar saja karena yakin rumahnya sudah dikunci dan ada CCTV. Tapi waktu memberikan BAP itu CCTV-nya kalau orang ngomong kayak gitu kan artinya CCTV-nya bekerja ya. Tapi di persidangan ternyata ada dua fakta yang berbeda. Masa ada orang yang mau meninggalkan rumah tapi tahu keadaan CCTV rusak gitu, apalagi kalau misalnya sekelas rumahnya orang-orang yang dicari gitu kan, nggak mungkin CCTV-nya bisa rusak gitu kan, kecuali kalau misalnya di Indomaret atau di mana yang tidak terlalu ya apa ya kayak pajangan gitu kan. Tapi sekarang kan makanya orang berani walaupun ada CCTV karena tidak semua CCTV juga working ya. Oke, kita cari contoh yang lain. Kita coba di channel yang lain ya. Berita CNN. Oke, Prime News ya kalau CNN ya. 4 tahun yang lalu. Nah, ini. Mau punya gaji 2 digit dan bisa kerja dari mana? Кадры мы получаем. Oke, ini suaranya masuk nggak teman-teman? Bentar ya. Ini kita ganti